Pertama, bersama dengan para uskup, saya mengucapkan selamat atas selesainya Munas ketiga LP3KM serta dengan seluruh LP3KD ada 38, luar biasa. Kiranya awal yang baik ini menjadi energi yang luar biasa untuk mewujudkan Vesparani berikutnya. Kita bersyukur atas kerjasama yang telah terjadi antara pemerintah dan Gereja Katolik, baik Dewan KWI maupun saudara-saudari. Dan semoga ini kita lanjutkan terus sampai terwujud sesuatu yang sangat luar biasa. Dan gereja ini luar biasa. Ketika kemarin kami calon-calon paus yang keluar yang tidak ditampilkan dan orang-orang lain kan hebat banget, semua menerima. Memang itulah doa-doa yang baik. Nggak ada partai A lagi, partai B, sudah nggak ada yang status, nggak ada oposisi, menerima bukan itu. Nanti dari 38 di provinsi siapa yang akan menjadi juara umum? Belum. Kira-kira siapa? Kaltim. Jangan dikira-kira. Kalau yang dikira-kira malah nanti tidak keluar. Roh Kudus itu berkarya luar biasa sesuai dengan gerakan. Saudara seperti yang terkasih, sepakati jalan. mana yang lebih mudah meminta orang lain atau menuntut diri sendiri untuk berbuat sesuatu? Mana yang lebih banyak dalam hidup kita ini? Memerintah orang lain atau mendorong diri sendiri untuk bertindak sesuatu? Ada di Munas juga keputusan-keputusan. Nanti akhirnya mana? Saya lebih menuntut orang lain atau saya lebih secara kreatif itu memberi contoh bagaimana melakukannya. Menuntut orang lain berkata dan berbuat seperti yang kita inginkan adalah lebih mudah daripada menuntut diri sendiri agar perkataan dan perbuatan kita ini sesuai dengan orang lain. Jangankan berkata kepada bawahan, kepada anak, kepada murid, atau kepada rekan kerja, kepada atasan yang memimpin, yang dituakan, yang mengembalakan kita. Kadang sadar atau tidak sadar kita meminta begini dan begitu. Sepertinya kita inilah yang berhak menuntun dan menuntutnya. Tidak sadar kadang-kadang kirim WA, Pak Uskup, saya usul begini, tapi sebelum menyuruh. Pak Uskup, bukan lebih baik begini. Dan banyak sekali. Kalau ada sesuatu itu usulnya banyak, ya. Sepertinya kita ini tidak berpikir. Mungkin juga Pak Mulyawan juga sebagai ketua ada sekali banyak usul. Dipikir itu seorang ketua LP3KM tidak mikir apa gitu ya. Usul ini, padahal sehari-hari mikir terus gitu ya. Nah itulah yang seringkali sadar atau tidak sadar, kecenderungan ini mempengaruhi relasi kita dengan Allah. Tidak mungkin meminta Allah juga untuk berbuat seperti apa yang kita inginkan. Hingga diberitahu kita tidak mau, dilarang, tidak senang, walaupun mungkin semua itu demi kebaikan kita. Maka kemarin juga waktu ada proses kontak, sepertinya kita mendahului Roh Kudus. Ini, bahkan dipersempit lagi bakal ini, bakal itu. Maka gerak kita adalah membiarkan dan membuka. Suara mana yang lebih banyak kita dengar dalam hidup sehari-hari? Dan itulah yang akan mempengaruhi hidup kita. Kedekatan dengan pribadi tertentu itu menyebabkan kita mendengarkan suara yang lebih mendengarkan suara pribadi.
Saya 30 tahun lalu ketika masih aktif di rumah retret, kalau ada beberapa kali ketika ada anak SMA, SMP, saya membuat simulasi bersama dengan teman-teman di awal retret itu. Ada satu anak, saya membawa salib atau rosario. Saya mengatakan saya rosario saya akan tempatkan di suatu tempat. Nanti satu orang itu akan ditutup matanya, keluar aula, tutup matanya, lalu saya tempatkan. Nanti saudara-saudari akan dibagi dua, satu kelompok malaikat, satu kelompok iblis. Malaikat akan menunjukkan ke arah mana salib itu, iblis akan mengacaukan ke arah mana orang tersebut harus menjauh dari salib atau rosario itu supaya tidak mendapatkan. Maka orang itu keluar, tutup matanya, lalu saya bilang, kamu iblis ya, kamu malaikat. Saya buat malaikat lebih banyak supaya ketemu. Ya. Suara malaikat itu, karena kan maksud nanti masuk ke nanti bagaimana buat suara malaikat. Saya bilang, kacau. Susunannya tidak berkelompok satu baris. Begitu masuk, mulai siap bersuara. Wah, saya dengar maju makin dekat. Suara iblis lebih banyak yang membuat orang itu tidak ketemu salib itu. Padahal saya malaikat lebih banyak, tapi ternyata lebih banyak. Atau iblis lebih keras dari malaikat, sehingga tidak pernah ada yang berhasil untuk mendapatkan salib itu dalam setiap simulasi. Karena begitu kacau banyakkan suaranya di aula, suara mau menyentuh ya mundur lagi. Ya. Pada suatu kali hanya terjadi satu kali ada yang dibakar. Pada suara begitu kuat. Saya tanya, kenapa anda? Dia bilang, saya waktu itu begitu kacau suara, saya hanya mencoba mendengarkan di mana suara sahabat saya. Dan saya tahu, saya ikuti terus suara sahabat saya. Saya tidak peduli suara yang lain. Dan betul saya tahu. Saya tanya kepada beberapa orang, kamu tadi ditugas siapa? Malaikat. Kenapa berubah jadi iblis? Karena di perjalanan itu malaikat berubah menjadi iblis. Tidak rela rosario dari salib itu didapatkan. Saya bilang, kalau ini dapat nanti miliknya. Ya, saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita ada begitu banyak suara. Ini ada dua kelompok kiri kanan. Jumlahnya sama. Harapan besar itu malaikat semua. Jangan saja berubah jadi ini. Kita yang ketiga KM dan yang ketiga KM, harapan ini malaikat semua yang ditunjuk oleh Tuhan melalui pemilihan yang rupa-rupa. Ada dinamika dalam setiap pemilihan ini, tapi itulah yang terjadi, itulah yang diizinkan oleh Allah. Apapun latar belakangnya yang terjadi di sini yang diizinkan oleh Allah. Hanya siap kalau para malaikat berkumpul semua, masakan ada sesuatu persenggaran, perseteruan, pasti sesuara, sehati dan sejiwa, berjalan sinodal, berjalan bersama. Itu yang harapan terjadi. Jangan sampai iblis begitu kuat, dari luar bisa masuk melalui hal-hal yang berbuat baik, dan itulah yang menjadi awal dari pertengkaran, persatuan karya Roh Kudus, perpecahan, buah pekerjaan dari iblis yang menyusui. Saudara-saudara yang terkasih, saat menyatakan diri sebagai gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, Yesus mengajar kita untuk menjadi domba yang baik yang mengenal suara. Mengenal secara biblis bisa berarti mempunyai hubungan personal yang dekat dan akrab. Bahkan rela menyangkal diri
dan terbuka untuk mendengarkan arahan dan mengikuti ajakannya. Yesus mengajak kita untuk menjadi domba dan dekat dan akrab dengan diri. Maka tadi dalam pengantar Paulus mengatakan Ekaristi dibuka dan ditutup dengan Ekaristi itu karena itu sumber dari puncak iman Kristian. Maka semua kegiatan termasuk Presparani adalah ungkapan dari iman ini. Bukan semata-mata juaranya, itu juga penting, itu juga perlu, itu juga bagus, itu juga harus kita cari. Tetapi bagaimana ekspresi musik kekayaan yang memuji dan memuliakan Allah, kebersamaan. Maka Presparani bukan semata-mata lomba, paduan suara dan lain-lainnya, tetapi suatu gerak bersama sinodal gereja. Tadi dalam doa pembukaan bilang ada Presparani Katolik, Katoliknya saya habis. Memang ada Presparani Kristen, benar ada. Presparani yang Kristen ya, Presparani hanya Katolik kan? Presparani tidak ada. Presparani jangan sampai nanti ada Presparani lain. Nah ini ungkapan, jadi itu hanya ekspresi semua, tapi semua jalan dan gerak bersama. Maka harapan besar itu adalah persaudaraan, gerak perdamaian yang luar biasa. Mereka yang tidak mau mendengarkan suara lain tak tergoda untuk misalnya mendengarkan suara merdu, untayan kata yang terdengar ramah dan ramai, serta tambah personal dan gaul, tapi bisa menjadi malapetaka. Itulah suara iblis yang seringkali juga muncul dalam kebaikan. Ada kadang orang mengatakan ini demi aturan, kenapa tidak didialog? Maka tadi dalam bacaan pertama juga kan Petrus kata aturannya begini. Kalau kau bisa berbicara lebih mengatasi aturan, aturannya begini, maka Petrus menolak karena aturannya begini. Lalu sengaja diberitahu terus oleh Roh Kudus untuk para rasul Petrus selalu mengikuti gerakan Roh Kudus. Nanti juga kita dalam perjalanan akan berbenturan. Ini aturannya, ini ketentuannya, ini kesepakatannya. Kalau ada sesuatu yang baik, mari kita berbicara. Itulah gereja, itulah gerak sinodal satu sama lain. Mari kita diskusikan apa yang terbaik, dan gereja itu berkembang justru apa yang terbaik bagi kita. Maka walau ada godaan, mungkin lubang-lubang kesempatan, tetapi menyesatkan domba yang baik tak akan keluar dan kabur meninggalkan kawanan domba, komunitas yang dibangun oleh sang gembala yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diundang menjadi domba yang baik, yang mengenal gembalanya. Itu karena diperlihatkan dengan adanya kedekatan spiritual, kesatuan dan kesepadanan dengan apa yang menjadikan keprihatinan gembala kita, yang sehati sejiwa, seperasaan dan sepikiran dengan gembala. Ada istilah sentire cum ecclesia, yang sehati dan seperasaan dengan gereja, baik gereja lokal maupun gereja universal. Paus Leo ke-14 memulai kata-katanya dengan luar biasa bagus. Damai sejahtera bagi kamu semua. Kata-kata Yesus yang dipakai oleh Paus Leo ke-14 untuk menyapa kita semua, bahkan dunia, damai sejahtera. Kata-kata Yesus ketika menyapa para murid sedang mengalami damai di dalam ruangan yang tertutup, damai sejahtera bagi kamu semua. Maka kita diajak untuk menjadi agen perdamaian dan duta damai sejahtera. Dan semoga LP3KN dan LP3KD ini sungguh merupakan duta agen perdamaian dan duta damai sejahtera.
Itulah domba yang berbau gembala. Kita mendengar ajakan Paus Fransiskus, gembala berbau domba. Ya, betul. Para gembala harus dekat dengan umat. Tapi bagaimana domba-domba berbau gembala? Dan kita sudah ditunjukkan dengan gembala Paus Fransiskus yang hadir juga di ruangan ini, bagaimana berbeda rasa. Dan kita ini dianugerahkan oleh Tuhan Paus Leo ke-14 yang juga luar biasa, sederhana, penuh bela rasa, hidup suci, penuh dedikasi, yang dikaitkan selama hidupnya sebelumnya. Mudah-mudahan relasi spiritual ini antara domba dan gembala, gembala dan domba diperlihatkan lalu kesiapan dan kerelaan dengan sukacita mendengarkan dan mengikuti ajaran dan anjuran gereja lewat para gembalanya. Dan ini diwakili oleh para romo yang hadir di sini. Ada 20, ini ada 22 ada di sini. Provinsinya 38. Yang lain sudah diutus pulang pergi mendahului. Nah, ada yang mendahului ya. Yang lebih penting belakangan. Utusan kedua. Karena kepentingan sendiri-sendiri ada. Ada seorang sampai itu. Yang menegaskan kita tidak. Para Kardinal Prevost rupanya bagi saya, itu ya, dilirik oleh Paus Fransiskus sebagai domba yang baik, yang bisa menjadi gembala yang baik. Untuk menjadi gembala yang baik, kita harus menjadi domba yang baik. Beberapa 2 hari yang lalu saya menceritakan bagaimana siapa tahu bahwa 10 tahun yang lalu itu Paus Fransiskus melihat kembarannya di dalam diri seorang imam pater Prevost, dan kemudian diangkat sebagai administrator, lalu uskup 10 tahun yang lalu 2 tahun lalu dibawa ke Roma jadi kardinal kepala, dan akhirnya secara luar biasa dipilih oleh para kardinal untuk menjadi penerus Paus Fransiskus. Maka kakaknya juga waktu dikomentari, dia itu adalah the second Francis, dan dia melihat dalam hidupnya sejak dulu memang begitu hidupnya. Nah, mudah-mudahan kita juga pandang oleh Tuhan sendiri sebagai kembaran-kembaran Tuhan yang disebutkan gambaran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menjadi gambaran gereja kita, gambaran gembala kita, Paus Leo ke-14 yang membawa damai sejahtera. Esparani, saudara-saudari, adalah pesta seni yang di dalamnya terdapat pembinaan mental, moral, dan spiritual untuk bisa berjalan dengan sesama dan bersama umat, sesama domba, dan bersama dengan gembala, bersama sesama gembala. Salah satunya adalah paduan suara yang terdiri dari banyak anggota dengan fungsi yang berbeda dalam satu gembala melantunkan lagu. Simfoni saja sudah menunjukkan kebersamaan gerak sinodal yang luar biasa. Dan mudah-mudahan di penutupan ini semangat ini menjadi kekuatan kita. LP3KM dan seluruh LP3KD dipanggil untuk berjalan bersama. Teladan sinodal ini kiranya menjadi awal bagi pesta paduan suara gereja yang akan datang. Dengan demikian, melalui pesta karya LP3KM, LP3KD, nama Tuhan makin dimuliakan, umat makin bersemangat, banyak yang mengalami berkat, dan kita pun sungguh mengalami sukacita karena berhasil menjadi angin perdamaian dan duta damai sejahtera, menjadi pintu masuk bagi umat, bagi banyak orang untuk makin dekat dengan Tuhan, karena kita telah terlebih dahulu lebih dekat dengan Tuhan melalui kegiatan pesta. Untuk apa kita berikan dalam kegiatan pesta ini kalau kita tidak makin dekat dengan Tuhan, makin bersaudara dengan sesama, bersahabat dengan masyarakat. Oh
vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Lubis. Berkah dalam.